Ketepal bangkrut. Tangannya dua-duanya di situ enak. Mana? Naik lagi. Turun. Universitas kita itu kita siapkan, habis itu kita simulasinya 3 hari sebelumnya. Jadi kita menyiapkan 3 hari sebelumnya biar nanti kegiatan ini bisa maksimal apa yang kita inginkan bersama seperti itu. Jadi memang sudah ada persiapan 1 minggu sebelumnya. Ini kalau saya tidak salah, kebanyakan dari teman-teman ini baru pertama kali ya melakukan aktivitas upacara di dasar gua begitu. Iya, kebetulan yang kita undang ini baru anggota-anggota baru yang baru aja masuk gitu. Itu gimana cara membuat mereka terbiasa dengan alat-alat yang ada sehingga bisa menuruni ini dengan istilahnya lancar begitu? Iya, jadi walaupun ketika pertama masuk ke Luang Ombo sedalam 120 meter itu kita hanya mereka sudah paham akan alat dan lain sebagainya. Mereka sudah simulasi sebelumnya 150 meter, jadi untuk bisa menurunin 120 meter ini insya Allah mereka aman. Jadi udah safety semuanya, udah disiapkan fisik-fisiknya. Latihan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman secara personal begitu yang perlu dilakukan untuk bisa menyiapkan fisik mereka sendiri? Karena 120 meter ini bukan hal yang kecil gitu ya untuk bisa turun. Jadi yang mereka siapkan adalah ini untuk SRT, adalah latihan SRT, single rope teknik, bagaimana melintasi satu lintasan dengan hanya menggunakan alat yang dia pakai, jadi gitu seperti itu. Jadi mereka berlatih SRT, single rope teknik itu dengan kebiasaan mereka, akhirnya ya fisiknya ya terbangun dari situ. Sebelumnya udah dilatih 150 meter duluan. Jadi memang sudah ada latihan-latihan tersendiri ya. Sudah. Ketika saya kemarin baru saja melaksanakan untuk yang pertama kalinya dan baru saja di training begitu ya. Memang bukan hal yang mudah, apalagi ketika. Makanya sekarang kita ikuti dulu doa dari teman-teman. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami agar menjadi hamba-Mu yang berbudi luhur, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah yang maha mulia, jadikan hari ini merupakan saat yang penuh berkah dan manfaat bagi kami. Jauhkanlah dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang dapat merugikan kami. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban dalam hidup ini. Ya Allah yang maha suci, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, serta dosa bangsa dan pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur meninggalkan kami. Kabulkanlah permohonan ini. Hanya Engkau Tuhan Zat yang menerima segala doa dan amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baru saja disampaikan doa. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan siap dibubarkan.
Buat barisan. Jalan. Bendera baru saja dilakukan oleh teman-teman dengan sukses, alhamdulillah kira-kira seperti itu. Dan kita lanjutkan saja perbincangan dengan Mas Didi yang merupakan koordinator pelaksanaan pengibaran bendera pada pagi hari ini. Mas Didi, ini kan ada 2 orang yang kemudian disiapkan ya untuk Iya. mengibarkan bendera. Iya. Tadi mereka sebelumnya di ketinggian 20 meter ya? Ketinggian pertama 20 meter untuk bisa menyiapkan, baru itu bendera kita seperti biasa aja kita turunkan langsung, habis itu kita Baru scanning ke dinaikkan atas, ya, iya. baru dia scanning ke atas. Iya. Nah, ketika mereka naik gitu ya, kendalanya apa sih kalau dari teman-teman begitu? Kalau kendalanya, kalau kita sudah biasa dengan alat nggak ada kendala, cuma memang kadang itu drop dengan fisiknya, jadi tidak bisa endurance gitu, tidak bisa jauh fisiknya, akhirnya mereka ngedropnya di situ. Mm-mm. Dan ini memang tim mereka adalah teman-teman khusus yang disiapkan begitu ya untuk Iya. bisa mengibarkan bendera di Iya, iya, kedalaman. benar. Ini kalau saya tidak salah, Anda sempat menceritakan bahwa untuk mengibarkan bendera dengan cara seperti ini baru yang pertama kalinya dilakukan ya? Iya, yang ini untuk pertama kalinya kita menggunakan media orang. Sebelumnya kita kita seperti upacara biasa, kita tarik itu. Oh, jadi bendera hanya ditarik seperti Hanya ditarik, biasanya ya? iya. Ini lebih tantangannya lebih karena kita memasang 2 orang untuk bisa membawa ukuran bendera 10 kali 15 seperti 10 kali 15. Kenapa kok muncul kemudian ide kita naikkan saja orangnya untuk bisa mengibarkan? Itu awalnya dari mana? Kalau dari Mas Didi sendiri? Iya, ini pengen tantangan yang lebih saja. Dari teman-teman. Iya, dari teman-teman Mapala. Ada Jadi, latihan-latihan khusus untuk 2 orang ini yang butuh pastinya, stamina khusus gitu. pastinya. Seperti Latihan apa fisik. training yang mereka dapatkan? Trainingnya ya seperti biasa, fisik di setiap harinya fisik, habis itu nanti tetap latihan untuk single rope tekniknya. Single rope tadi terus Iya. dilakukan ya. Ya tetap dilakukan, habis itu kita sempat membawa bendera seperti itu di kampus, kita bentang benderanya terus suruh membawa benderanya sendiri. Ada ke atas. latihan dulu ya Ada sebenarnya latihan di dulu. kampus ya. Ya karena ketinggian. kita pengennya yang profesional dan bisa safety semuanya gitu. Ada berapa banyak teman-teman kasih yang ada di atas itu untuk bisa mengamankan teman-teman dan menjaga kondisi yang ada di bibir gua? Ya sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang yang Iya. memang disiapkan untuk menjaga Menjaga keselamatan kita semua yang ada di sini di kira-kira begitu. kedalaman 120 meter. Ini kalau saya perhatikan juga dan saya sendiri juga mengenakan ini ya istilahnya standar ya, baju standar Iya. untuk bisa berada di dalam gua. Memang demikian ya prosedurnya ya. Iya. Ini karena kita harus menggunakan apa ya? Personal equipment namanya ini. Jadi untuk pribadi masing-masing. Jadi kita harus Baik. menggunakan helm dan coverall ini tersebut. Baik, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena nanti saya akan ajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan teman-teman yang baru pertama kali mengikuti upacara di dasar gua ini dan mudah-mudahan saja saya juga bisa berbincang dengan mereka yang ikut mengibarkan bendera di gua sedalam 120 meter ini. Tetaplah bersama kami. Coba. Bumper standby. Ya, masih di kedalaman 120 meter, tepatnya di Gua Vertikal Luang Ombo yang berada di Kabupaten Pacitan. Sekarang ini saya sudah bersama dengan 2 orang peserta pengibaran bendera yang baru saja usai dilakukan. Selamat pagi dengan Mbak siapa? Mbak Rahma. Mbak Rahma. Dari mana Mbak Rahma? Dari Madura, Dari Trunojoyo. Trunojoyo. Mbak, ini pertama kalinya Anda melakukan upacara di dasar Iya. gua. Bagaimana kesan Anda Kalau kemudian? Kalau kesan saya ini kan baru ketinggian vertical limit yang dalamnya itu 125 lebih. Lah maka dari itu waktu turunnya saja itu wes deg-degan. Soalnya baru pertama kali turun di dalam ketinggian yang sedalam ini seperti itu. Tapi kesannya setelah nyampe di bawah itu kayaknya betah gak mau ada di atas. Soalnya apa ya? Fenomena yang ada di bawah itu berbeda dengan kebiasaan yang saya lakukan pas waktu upacara Agustusan yang ada di sekolah-sekolah atau di atas seperti itu. Jadi merupakan satu hal yang berbeda Iya, kira-kira. satu hal yang berbeda seperti itu. Mau Mbak. coba lagi begitu kira-kira? Tahun datang gak apa-apa kalau itu. Ada satu orang lagi yang bersama saya selain dengan Mbak ini ada Mas. Dengan Mas Abidin dari Mupalas Umum Surabaya. Nah, ini pertama kali juga ya melakukan Baru pertama upacara kali di juga sini. sama ya. Gimana? Kesan-kesannya cukup senang sekali, apalagi ini memang pertama kalinya saya melakukan vertikal dalam 120 meter. Apalagi ini dalam acara pengibaran bendera Indonesia memperingati ulang tahun yang ke-65 dengan tim Metro TV. Seperti itu. Persiapannya apa aja dari Anda secara pribadi? Persiapan memang dari awal, persiapan yang memang dibutuhkan adalah persiapan mental. Baik.
fisik itu, kemudian lain-lain yang mendukung. Baik, ternyata memang tidak mudah ya untuk bisa melaksanakan upacara bendera di kedalaman 120 meter lebih di Gua Luang Ombo yang berada di Kabupaten Pacitan ini. Tapi upacara pun akhirnya sukses dilakukan dan sekarang kita kembali saja ke Frida dan Tasya yang ada di studio. Silahkan.
Bukan ngajak nyepot-nyepot tuh. Akhirnya sampai juga di dasar gua sedalam 120 meter di Kabupaten Pacitan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sama kutiba kapan nih saya misal kopenan ini jadi bersih pengibaran bendera tok ya. Pak mesin ini komandan Kodim 801 Pak. Yang 801. Ya, ada dari Madura, ada dari Sidoarjo, ada dari Surabaya, sama dari Tulungagung. Teman-teman Mapala, berbagai daerah di Jawa Timur yang kita undang. Ini ada sekitar 20, terus dari tim rescue-nya yang ada di BP2 mengikuti kegiatan ini ada sekitar 10. 10 orang ya. Ya. Sebenarnya apa saja yang perlu disiapkan ketika kita akan melaksanakan upacara di dasar gua dengan kedalaman 120 meter? Ya, yang kita siapkan pertama adalah instalasinya untuk kita bisa menaikkan bendera, terus kita bisa menuruni, dan nantinya untuk bisa menaikkan seluruh tim yang ada atau ikut serta dalam kegiatan ini dan tim-tim rescue-nya. Jadi ketika kita ada trouble pun kita sudah siap untuk itu semua. Kemarin kan sebenarnya saya sudah turun sudah kemarin. Ya. Nah, untuk Masnya dan teman-teman menyiapkan alat-alat agar bisa istilahnya digunakan turun ke bawah begitu, itu butuh waktu berapa? Jumat bae. Ya, untuk kita set itu pra-nya itu adalah seminggu sebelumnya. Kita pra di tempat-tempat kita, di tempat kita di universitas kita itu kita siapkan. Habis itu kita simulasinya 3 hari sebelumnya. Jadi kita menyiapkan 3 hari sebelumnya biar nanti kegiatan ini bisa maksimal. Jadi tidak bisa endurance gitu, tidak bisa jauh fisiknya, akhirnya Explore aku. Dan ini memang mereka khusus yang disiapkan begitu ya untuk Iya. bisa mengibarkan bendera di Iya, iya, kedalaman. benar-benar. Ini kalau saya tidak salah, Anda Iya. sudah menceritakan bahwa Iya. untuk mengibarkan bendera dengan cara seperti ini baru yang pertama kalinya. Iya, yang ini untuk pertama kalinya kita menggunakan media orang. Sebelumnya kita itu kita seperti upacara biasa, kita tarik itu. Oh, jadi bendera hanya ditarik Hanya seperti ditarik, biasa, ya? iya. Ini lebih tantangannya lebih karena kita memasang 2 orang untuk bisa membawa ukuran bendera 10 kali 15. 10 kali 15. Kenapa kok muncul kemudian ide kita naikkan saja orangnya untuk bisa mengibarkan? Itu awalnya dari mana? Kalau dari Mas Yudi sendiri? Iya, ini pengen tantangan yang lebih aja. Dari teman-teman. Iya, dari teman-teman Mapala. Ada latihan khusus untuk 2 orang ini yang butuh Pastinya, stamina khusus itu. pastinya. Seperti Latihan apa fisik. training yang mereka dapatkan? Trainingnya ya seperti biasa, fisik di setiap harinya fisik. Habis itu nanti tetap latihan untuk skill tekniknya. Jadi terus dilakukan ya. Ya, sempat dilakukan. Habis itu kita sempat membawa bendera seperti itu di kampus, kita bentang benderanya terus suruh membawa benderanya sendiri. Ada latihan kampus ya. Ya, karena kita pengennya yang profesional dan bisa safety semuanya. Ada berapa banyak teman-teman Aku nang ndi iki? untuk bisa mengamankan dan menjaga kondisi yang ada di
semua yang ada di yang sini kira-kira begitu. kedalaman 120 meter. Ini kalau saya perhatikan juga, dan saya sendiri juga mengenakan ini ya, istilahnya standar ya, standar untuk bisa berada di dalam gua. Memang demikian ya prosedurnya ya. Iya. Ini karena kita harus menggunakan apa ya, personal equipment namanya ini. Jadi untuk pribadi. Kayaknya bapak ke arah pasang pro kena saya bapak udari. Lanjut. Kemarin emang pakai Jadi belum helmnya. Ini juta 200. segitu juga. Lampunya 750. Ini di share nanti enggak setelah mau naik. Bintang buana iki sponsor iki. Ya, ternyata saya mau naik. Di persiapan saya akan naik ke bibir gua karena upacaranya tadi sudah selesai. Saya akan naik ke ketinggian 120 meter kira-kira. Udah. Duduk. Nah, ayo. Sudah. Urung dandel, posisinya urung dandel. Tarik. Sudah. Badan itu dilepas dulu enggak? Wes aja kecil tangan. Ya gitu. Kok nggak mau naik dia? Iya, kalau kecil enggak. Kaki dua aja biarin, kaki dua masukin. Nah. Oh, mantep coy. Ada sini, Mbak. Masa yang disoten cuma mantapnya. Aduh. Gila.
Sampai.